Maria Saban. Saya adalah mahasiswa Universitas Aisyah Yogyakarta, Fakultas S1 Fisioterapi. Di sini alhamdulillah saya mendapatkan tugas mengenai modul standar pelayanan fisioterapi. Nah, di sini saya akan menjelaskan 3 poin. Yaitu poin pertama, saya akan menjelaskan secara singkat landasan hukum praktek fisioterapi. Lalu juga yang kedua, saya akan memaparkan dan menjelaskan tentang surat tanda registrasi. Lalu juga ada SIPF atau surat izin praktek fisioterapi. Lalu juga ada sistem kredensial fisioterapi. Lalu yang ketiga, itu yang paling terakhir adalah saya akan menjelaskan mengenai pelayanan fisioterapi pada COVID-19 sesuai surat edaran dari IFI, yaitu Ikatan Fisioterapi Indonesia. Oke, tolong saksikan ya. Oke, kita lanjut ke poin pertama ya. Yang itu saya akan menjelaskan secara singkat mengenai landasan hukum fisioterapi dalam praktek. Ada poin-poinnya. Yang pertama, seorang fisioterapi itu harus memiliki STR dan juga SIP di seluruh wilayah NKRI. Lalu untuk SIP, dari SIP itu akan diberikan oleh Dinas Kesehatan setempat yang masih berlaku. Lalu juga ada SOP pelayanan, itu ada SOP pelayanan atau operasi EPA dan tindakan. Lalu ada info konsen, terus juga ada surat kalibrasi EPA dari badan yang berwenang. Lalu ada surat rujukan fisioterapi dari dokter spesialis. Lalu ada kazana keilmuan, yaitu jurnal maupun kajian teori yang ada. Lalu ada RKK yang didapati dari ujian kredensial fisioterapi. Lalu ada peraturan hukum yang memperkuat, yaitu PMK 65, lalu juga ada KMK 80. Oke, landasan hukum fisioterapi di rumah sakit ini diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 tentang standar pelayanan fisioterapi. Oke, lalu ada juga Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2013 tentang penyelenggaraan pekerjaan dan praktik fisioterapi, yaitu di pasal 1 ya. Dalam peraturan menteri ini dimaksud dengan 1. Fisioterapi adalah setiap orang yang telah lulus pendidikan fisioterapi di ketentuan peraturan perundang-undangan. Lalu juga yang kedua, fisioterapi adalah bentuk pelayanan kesehatan yang ditujukan kepada individu dan atau kelompok untuk mengembangkan dan memelihara, memulihkan gerak dan fungsi tubuh sepanjang rentang kehidupan dengan menggunakan penanganan secara manual, peningkatan gerak, peralatan fisik, elektroterapeutis dan mekanis, pelatihan fungsi dan komunikasi. Lalu ada juga naskah akademik atau penata sistem pelayanan fisioterapi pada jaminan kesehatan nasional. Yaitu ada poinnya, itu fisioterapi adalah pelayanan kesehatan yang dituju kepada individu dan atau kelompok untuk mengembangkan dan memelihara dan memulihkan gerak dan fungsi tubuh sepanjang rentang kehidupan dengan menggunakan penanganan secara manual, peningkatan gerak dan peralatan fisikal, elektroterapeutik dan mekanis, lalu pelatihan fisik dan komunikasi. Kita masuk ke dalam poin yang kedua, yaitu saya akan menjelaskan dan memaparkan tentang surat tanda registrasi, lalu juga ada SIP atau surat izin praktek fisioterapi, lalu juga ada sistem kredensial fisioterapi. Nah, yang pertama kita masuk dalam STR dulu. STR adalah surat tanda registrasi yang merupakan bukti tertulis yang diberikan oleh pemerintah kepada tenaga kesehatan yang sudah atau telah memiliki sertifikat kompetensi. Tenaga kesehatan yang telah memiliki STR itu dapat melakukan aktivitas pelayanan kesehatan. Nah, STR ini
diperoleh jika tenaga kesehatan telah memiliki ijazah dan sertifikat ujian kompetensi. Nah, yang diberikan kepada peserta didik setelah dinyatakan lulus. Dinyatakan lulus dalam ujian kompetensi. Nah, biasanya ijazah akan dikeluarkan oleh perguruan tinggi dari peserta didik sendiri, lalu dari kalau untuk ujian sertifikat ujian kompetensi itu yang akan memberikannya adalah dari Dikti. Nah, surat izin tanda registrasi ini berlaku selama 5 tahun. Nah, setelah 5 tahun akan diperpanjang lagi untuk 5 tahunnya. Nah, peraturan yang mengatur tentang STR ini berada di Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 83 tahun 2019 tentang registrasi ini saya akan memaparkan contoh dari surat standar registrasi. Nah, kita lanjut ke SIV atau Surat Izin Praktek Fisioterapi. Nah, Surat Izin Praktek Fisioterapi atau SIPF adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan praktek pelayanan fisioterapi secara mandiri dan atau pada fasilitas kesehatan pelayanan kesehatan. Nah, SIP diberikan kepada fisioterapi yang telah memiliki STR, ya, yang tadi saya udah jelaskan. Atau STR adalah surat tanda registrasi yang dimiliki oleh tenaga kesehatan yang sudah memiliki sertifikat kelulusan ataupun sertifikat dari ujian kompetensi. Nah, SIPF dikeluarkan oleh pemerintah dari daerah yang kita tempati. Lalu juga SIP ini hanya berlaku satu tempat. Nah, fisioterapi hanya melakukan pekerjaan atau praktik paling banyak di 2 tempat kerja. Jadi contohnya kalau SIP itu hanya di satu tempat, yaitu satu daerah. Kalau untuk pekerjaannya itu kita bisa di klinik ataupun bisa di klinik yang lain. Lalu permohonan SIPF kedua dapat dilakukan dengan menunjukkan bahwa kita sudah memiliki SIPF yang pertama ini untuk membuat atau untuk menunjukkan sehingga kita dapat diterima atau kita dapat membuka praktek. Lalu dalam keadaan tertentu berdasarkan kebutuhan pelayanan kesehatan dan jumlah fisioterapi, pemerintah daerah kabupaten kota setempat dan dapat memberikan SIPF kepada fisioterapi sebagai izin melakukan pelayanan fisioterapi. Yang ketiga itu untuk memperpanjang surat dari SIPF-nya. Jadi juga dalam melakukan atau untuk membuat SIPF itu ada persyaratan yang akan kita lalui, ya. Pertama, kita akan memberikan surat permohonan, yaitu kita mengisi formulir disertai dengan materai 6.000, lalu fotokopi ijazah, fotokopi STR, lalu juga surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki juga surat izin praktek, lalu surat pelayanan memiliki tempat kerja, fasilitas pelayanan kesehatan atau tempat praktik pelayanan fisioterapi secara mandiri, lalu pas foto berwarna
biru ukuran 4x6. Terus juga rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten, Kota, atau jabatan yang ditunjuk oleh tim teknis. Lalu juga ada rekomendasi dari organisasi profesi, lalu ada surat izin kerja, lalu akan diterbitkan surat izin kerja dan juga izin tinggal bagi warga negara asing. Dan ini lalu juga adalah ada fotokopi contoh dari STTS, surat izin praktik. lalu PBB tempat kerja atau tempat tinggal. Oke, lalu kita lanjut, yaitu saya akan menjelaskan sistem kredensial kewenangan klinis fisioterapi di rumah sakit ya. Kredensial itu apa, atau sistem kredensial itu apa? Itu adalah proses evaluasi terhadap fisioterapi untuk menentukan kelayakan pemberian kewenangan klinis. Sedangkan rekredensial adalah proses revaluasi terhadap fisioterapi yang telah memiliki kewenangan klinis untuk menentukan kelayakan pemberian kewenangan klinis tersebut. Dengan begitu, kredensial berbicara tentang lingkup kewenangan yang dimiliki oleh seorang fisioterapi. Nah, hasil akhir dari proses kredensial adalah diberikan surat penugasan klinis oleh direktur sesuai dengan jenjang klinis fisioterapi tersebut. Oke, lalu kita sudah menjelaskan tadi poin kedua. Sekarang kita lanjut ke poin ketiga, yaitu saya akan menjelaskan penanganan fisioterapi pada COVID-19 berdasarkan surat edaran dari IFI atau Ikatan Fisioterapi Indonesia. Nah, di sini ada surat edaran yang dimana yang diedarkan pada tanggal 21 Maret 2019 di Jakarta, yaitu dengan menyikapi perkembangan pandemik penyebaran virus corona COVID-19 di Indonesia dan di pelaksanaan untuk melakukan social distancing dan pelaksanaan himbauan Ketua Umum Ikatan Fisioterapi Indonesia serta pertimbangan keamanan fisioterapi dalam menyelenggarakan pelayanan praktek pekerjaannya, maka pengurus pusat IKPM atau PPIV dengan itu menghimbau bahwa setelah melakukan asesmen pelayanan dengan penilaian sesuai situasi serta kondisi fasilitas pelayanan kesehatan, yaitu rumah sakit, puskesmas, klinis, dan lain-lain, masing-masing wilayah dipersilakan kepada fisioterapi mengusulkan kepada pihak manajemen untuk melakukan peraturan pasien, penjadwalan, pembatasan, atau perhentian pelayanan fisioterapi. Lalu 2, menggunakan APD atau alat pelindung diri dan prosedur keamanan pelayanan sesuai pedoman pelayanan fisioterapi. Lalu yang ketiga, itu menghentikan kegiatan pelayanan di luar klinik atau rumah sakit, lalu melakukan edukasi kepada masyarakat untuk tetap menjaga kesehatan, melakukan latihan exercise di rumah. Lalu juga ada di mana keamanan pelayanan fisioterapi selama pandemi COVID-19. Nah, pada pandemi COVID-19 dan perkembangannya membuat seluruh tenaga kesehatan itu menjadi rentan untuk terpapar. Nah, menjadi sakit maupun menjadi pembawa virus COVID-19. Nah, fisioterapi melakukan fisioterapi selaku tenaga kesehatan dalam kesehariannya di tempat praktek melakukan kontak langsung dengan pedoman berikut ini ya. Itu dibuat untuk menghadapi pencegahan penyebaran COVID-19 bagi fisioterapi di fasilitas pelayanan kesehatan. Yaitu perlindungan utama adalah menjaga kebersihan tangan, cukup mencuci tangan dan jaga jarak itu 1,5 sampai 2 meter dengan orang lain bila berada di area itu area
pasien seperti selasar, koridor, ruang tunggu pasien, dan ruang publik. Lalu juga ada area administrasi, yaitu di klinik, puskesmas, rawat jalan, rawat inap yang tidak berkontak dengan pasien dalam pengawasan PDP. Lalu untuk di poin 1, kebersihan tangan. Nah, kebersihan tangan adalah hal penting bagi semua orang. Lakukan cuci tangan pada 5 momen, yaitu sebelum menyentuh pasien, 2 sebelum melakukan tindakan aseptik maupun membersihkan pasien, lalu juga setelah melakukan tindakan aseptik atau setelah terpapar cairan tubuh pasien, lalu 4 setelah menyentuh pasien, lalu 5 setelah menyentuh area sekitar pasien. Nah, cuci tangan dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu dengan sabun dan air mengalir atau dengan hand sanitizer tanpa air. Berikut 6 langkah mencuci tangan setelah membahasi kedua tangan bila dengan sabun dan meletakkan hand sanitizer tanpa air pada telapak tangan. Itu 1, usap kedua telapak tangan, 2, gosok punggung tangan dan sela jari, lalu gosok telapak tangan dan jari-jari bergantian, lalu gerakan memutar ibu jari bergantian, terus juga sapu ujung-ujung jari di telapak tangan bergantian, bilas dengan air menggunakan sabun, dan lap dengan hand towel, tisu sekali pakai, dan tutup keran dengan tisu tersebut sebelum dibuang ke tempat sampah. Lalu juga poinnya, tidak menyentuh hidung, mulut, dan wajah. Bagaimana kita mengetahui penyebaran COVID-19 melalui Doppler? Maka sebaiknya tidak menyentuh area wajah, mulut, dan hidung kita. Hal ini juga dapat dianjurkan kepada pasien. Lalu juga penggunaan alat pelindung diri APD. Penggunaan APD setiap hari. Itu saja yang bisa saya sampaikan, dan itu saja yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf jika memang ada kesalahan dalam memberikan penjelasan atau kurang lengkap dalam memberikan penjelasan. Kurang dan lebihnya saya meminta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.